merugikan cabang. Karena apa? Karena sepak terjang dari komunitas ini pasti melebihi kewenangan dari cabang. Gak usah nggak komunitas, gabung aja nih di pusat. Halo, aku Rifka Dedera dari IKSP Kerasakti. Jangan lupa ya, ayo kita dukung channel YouTube Tim Rawit Fighter dengan cara like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Tim Rawit Fighter, oke? Dan jangan lupa share ya ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Rasanya ketika masker dilepas bernapas lega. Tapi gimana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Saudara Ketua Harian sekaligus Ketua Panitia Pelaksanaan Pelantikan Pengurus Bersama. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus pusat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para panitia, satgas, dan yang saya cintai dan saya banggakan para pengurus cabang yang baru saja dilantik, serta tak lupa yang kami hormati para aparat kepolisian dan TNI yang telah membantu kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama sejenak manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam semesta ini, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, umur panjang, dan insya Allah rezeki yang barokah, sehingga bisa berkumpul di padepokan sekaligus rumah kita bersama ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaat atau pertolongannya besok di yaumul qiyamah. Amin. Saudara-saudara semua yang saya hormati, pertama-tama ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada Bapak Kapolres bersama jajaran yang telah memberikan izin kegiatan kita, sehingga sampai saat ini kegiatan bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan dari Satgas Protokol Kesehatan COVID-19. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, panitia dan semuanya yang telah membantu kegiatan ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, aplaus yang sangat luar biasa kami berikan kepada para pengurus cabang yang telah memenuhi kewajibannya untuk hadir memenuhi undangan kami di padepokan ini. Biar tidak ngantuk, coba ben gak lali PE karena ini masa pandemi Covid ya. Siapa tahu nanti sing latihan cuma anak buah tapi pengurusnya nggak pernah hadir di lapangan. Coba Jinso, Jinso, Jinso. Ternyata para pengurusnya masih setia dengan sambutan salam perguruan dengan kata-kata Jinso dengan tangan mengepal dan yang satunya lurus. Terima kasih. Saudara-saudara yang saya hormati, pada masa pandemi ini memang kita semuanya prihatin, namun karena situasi yang memang tidak mengizinkan kita harus berkumpul dalam jumlah banyak, dalam hati yang tulus, kami bersama jajaran pengurus pusat ini rasanya kangen sekali untuk bersilaturahim dengan para pengurus,
bersilaturahim dengan adik-adik. Di 4 bulanan sekali kita bisa berkumpul bersama, menikmati rumah yang kita bangun bersama di Padepokan ini. Tapi karena situasi yang tidak bisa mengizinkan kita untuk berkumpul dalam jumlah banyak, ya apapun ini semuanya demi keselamatan kita semua. Kita selaku warga masyarakat yang taat dan patuh terhadap semua tatanan yang ditentukan oleh pemerintah, secara otomatis kita harus jalankan itu semuanya. Insya Allah kalau itu kita jalankan dengan rasa ikhlas, insya Allah kita semuanya nanti tetap akan diberikan kesehatan. Biarpun tidak terlalu banyak aktivitas, ketika semuanya juga kita jalankan secara ikhlas, insya Allah kita juga akan diberikan rezeki yang barokah. Amin. Ya. Jadi ini yang harus kita syukuri bersama. Jujur kami pun yang ada di pusat ini rasanya juga bagaimana? Kepingin ketemu kalau sedulure, adik-adik semuanya, tapi kok ya nggak bisa. Kita memaksakan, nanti iya, kalau iya justru nanti menimbulkan masalah. Bukan hanya karena adik-adik kita, siapa tahu nanti ada yang terpapar sehingga kita ketemu akhirnya kita juga kena. Begitu juga sebaliknya, karena kita kan tidak tahu virus ini kan nggak kelihatan. Bisa terjadi kami dengan jajaran pengurus pusat ini ada yang kena, terpapar, tapi karena ini tidak kelihatan, nanti adiknya tertular. Sehingga saya juga mohon maaf secara pribadi dan keluarga apabila di rumah terpampang tanpa dengan jabat tangan, dengan mengucapkan salam saja itu sudah sangat terhormat. Itu bukan dalam artian saya tidak mau salaman, tapi ini semuanya untuk menjaga kita bersama. Rasanya saya itu juga nggak kepenak ya. Kadang ketika ada tamu datang, kalau saya tahu dari jauh, Mas tolong cuci tangan dulu, itu ada hand sanitizer. Kalau jauh, Mas tolong mandi dulu, itu ada kamar mandi, kita siapkan kamar mandi, ada sabun di situ, mandi dulu, nanti biar kita ngobrolnya enak. Sampai seperti itu, karena kita pengen kita itu sama-sama sehat. Begitu nikmatnya ketika kita itu diberi karunia sehat oleh Allah. Makanya mohon maaf nanti kalau ada yang di luaran sana, Pak Ketua itu didatangi, dijak salaman aja nggak mau, tapi ini karena memang harus kita lakukan. Ujian dari Allah yang diberikan kepada umatnya di dunia ini ya harus kita syukuri dan kita jalankan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan virus yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia ini segera diangkat oleh Allah. Amin. Amin. Sehingga kita semuanya bisa beraktivitas dengan baik. Saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya. Perlu kami sampaikan, para pengurus yang ada di sini tidak hanya ketua. Mumpung ini ketuanya ada, pengurusnya juga ada. Setelah saudara mendapatkan SK ini, saudara punya kewenangan penuh untuk membina, membawai anggota IKS di wilayah saudara. Insya Allah saya bersama jajaran pengurus pusat akan berusaha. Ketika ada yang nyelonong ke pusat, kaitannya yang berurusan dengan organisasi, nanti akan kami kembalikan kepada cabang. Mohon maaf kepada para ketua cabang, ketika ada anggotanya yang masuk langsung ke pusat konsultasi atau apa, ketika saya kembalikan, mohon maaf, bukan pusat tidak mau menerima aduan mereka, tidak, tapi ini demi kewibawaan daripada pengurus cabang yang ada di wilayah. Nanti kalau ada ini menjelang pesan, ada yang kirim-kirim sendiri dan lain sebagainya tanpa sepengetahuan ketua cabang, kami pun akan berusaha untuk hubungi ketua cabang untuk berkomunikasi bagaimana supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Tapi saudara selaku ketua cabang juga tidak boleh, pengurus cabang juga nggak boleh duduk santai di rumah, tahu-tahu menjelang pengesahan dihubungi para ketua ranting, para pelatih, besok pengesahan, tolong kumpulkan semua berkasnya adik-adik, besok saya antar ke pusat, juga nggak boleh. Harus dikumpulkan para ketua ranting, diajak musyawarah bersama dan sebagainya, bagaimana dengan biaya pengesahan dan sebagainya. Komunikasikan dengan baik dengan jajaran yang ada di bawah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya yakin adik-adik kita semuanya tahu ketika kita mau berkomunikasi dengan baik, dan ketika komunikasi kita dengan baik, pengurusnya ketika itu rukun dengan para pelatih dan pengurus dan jajarannya rukun, IKS di wilayah pasti akan bisa berkembang dengan baik. Itu pasti.
Tapi kalau di tingkat kepengurusan ini sudah reseh saja, yang kadang-kadang yang sangat ironis sekali begini. Di situ sudah ada pengurus, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Tapi ketua ini pada saat pengesahan mengesahkan sendiri. Wakil ketuanya mengesahkan sendiri. Ada ini. Ya, tapi tidak ada yang ada tidak di sini nih, nggak hadir, nggak ikut pelantikan. Terus akhirnya setelah kita tanya alasannya macam-macam, tidak mau terbuka dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini makanya saya minta kepada para ketua cabang dan pengurus, kita terbuka saja di dalam mengkoordinir organisasi yang ada di wilayahnya. Jadi ketua saya berharap, jadi ketua jangan sekali-kali bawa uang. Nek iso begitu. Uang itu biar dibawa bendara. Pada saat mengumpulkan data, bolehlah ketua itu mengumpulkan uangnya, dikumpulkan di tempatnya ketua, boleh. Setelah mau setor, ketua ikut, boleh. Tapi setelah selesai, serahkan semua keuangan ini kepada bendara. Undangan kegiatan sekretaris diberikan tugas untuk mengundang anggotanya ketika kita mau kumpul. Kalau ada permasalahan di wilayah kaitannya dengan bela diri, perintahkan dewan tekniknya untuk ngajari, jangan ketuanya. Ada masalah di wilayah, manfaatkan advokasinya. Sampai ada istilah pengurus cabang itu kayak tukang cukur. Sing nyukur ya awake dhewe, sing ngerik ya awake dhewe, oleh pendapatan yang gede nggak boleh. Biar wilayah itu akan rukun, kepengurusan ini dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Jangan sampai bendara jadi bendara tapi nggak berduit kas sama sekali. Boleh ketua membawa, tapi dalam batasan tertentu. Karena kebutuhan ketua itu sewaktu-waktu. Teman-teman pengurus yang lainnya juga harus sadar bahwa kebutuhan ketua itu sewaktu-waktu itu ada kebutuhan. Mungkin dipanggil aparat, ada urusan macam-macam, itu pasti ketuanya dulu. Kalau toh ketuanya bawa, sebagian izinkan, yang penting ada pelaporannya. Ini yang harus dilakukan oleh kepengurusan. Ini secara umum saya sampaikan. Kalau ada masalah, jangan ketuanya, advokasi bergerak. Di pusat ada advokasi pusat. Kalau ada apa-apa, koordinasi dengan advokasi pusat. Minta petunjuk, minta arahan bagaimana dalam menyelesaikan satu masalah. Advokasi yang ada di cabang ini adalah kepanjangan daripada advokasi yang ada di pusat. Jadi mohon maaf para pengurus cabang, ketika ada masalah di wilayah, ini bukannya dari pusat ini harus turun ke cabang. Paling tidak pusat ini hanya memberikan arahan-arahan bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Selesaikan dulu di tingkat cabang. Kalau sudah di tingkat cabang memang sudah kesulitan untuk menyelesaikan, ayo bareng-bareng kita diskusikan dengan pusat. Setelah kita diskusikan, yakin pasti ada solusi jalan keluarnya. Jadi tujuannya dibentuk cabang ini, saudara ini harus mampu untuk mengelola manajemen di wilayahnya. Ketika ada masalah, selesaikan dulu di cabang. Ini yang harus dilakukan. Terus yang selanjutnya, yang terpenting lagi, masalah administrasi sudah saya sampaikan secara pokok-pokoknya. Saudara-saudara sudah dilantik menjadi ketua pengurus. Saya ketika datang di wilayah-wilayah, saya bukan diri, tapi terpanggil. Bukan diri tapi terpanggil. Ketika melihat di cabang wilayah kabupaten di sana ada yang namanya sekretariat cabang perguruan A atau perguruan B. Nah ini saya berharap kepada para ketua cabang bersama jajaran pengurusnya harus berusaha untuk bisa memiliki sekretariat. Jawis buh piye carane, saudara harus berusaha untuk memiliki sekretariat. Saudara harus berpikir begini. Mohon maaf, ketika ada, kita berpikir di internal kita sendiri. Wilayah cabang kabupaten A itu bisa, kenapa saya tidak? Nah, itu yang harus selalu kamu tanamkan di dalam diri saudara. Jangan dojemeneh karena di sana cabang udah besar, akhirnya bisa memberi tanah dan lain sebagainya. Loh,
Supaya kamu bisa membeli tanah, ya besarkan perguruan yang ada di wilayah kamu. Kamu jangan duduk di wilayahmu sendiri. Ketua cabang, kadang-kadang saya juga merasa prihatin. Mohon maaf Pak Ketua Cabang Jombang, bolak-balik saya ngomong prihatin aja, kemarin jenenge ya prihatin, padahal wong iki mulya tapi jenenge prihatin. Mohon maaf. Jadi jangan sampai melihat di sana karena besar. Kamu harus berpikir bagaimana ya caranya bisa besar menjadi itu. Itu yang harus kamu pikirkan. Saya merasa nelongso ketika ada ketua cabang ini ngelatih dewe, terus sak cabang ini kesana ya kur muridnya dewe. Gak diberikan SK itu alasannya minta izin gak diberi. Diberikan SK itu gak bisa kembangkan ya hanya satu tempat latihannya. Pengesahan kadang-kadang gak mencapai target 25 orang. Ini yang harus dipertimbangkan. Makanya kalau sudah siap menjadi pengurus cabang ya siap mengembangkan kayak di sana. Karena jabatan saudara ini 5 tahun gak macam-macam. Kalau saudara hanya berkutat di wilayah saudara sendiri, lah terus gimana nanti? Padahal saudara ini punya wilayah 1 kabupaten. Akhirnya ada muncullah koordinator mandiri yang katanya letaknya jauh, pengurus cabang nggak pernah lihat dan lain sebagainya. Itu karena kurang komunikasinya para ketua cabang. Mohon maaf ini para ketua cabang harus punya semangat untuk membawai wilayah 1 kabupaten. Target namanya cabang setiap pengesahan minimal 25 orang. Ini diarani cabang tenang. Nek kur 5 ya tempat latihan. Oh di tempat saya itu ada latihan, ada muridnya 30 loh. Nek kesane mesti 20 loh, ditambahin 5 ke cabang itu pada desa. Mas di sana mungkin persaingannya ketat sekali, di mana-mana persaingannya ketat sekali. Madiun ini luar biasa. Pusat perguruan ada di Madiun. Ya, bagaimana caranya kita? Strategi yang saudara lakukan. Bagaimana supaya IKS di wilayah saudara ini dicintai oleh masyarakat? PR ini pada para ketua cabang, khususnya yang baru-baru tampil ini ya. Kalau yang lama-lama dan luar biasa. Terus yang selanjutnya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, di masa pandemik ini, tadi saya sampaikan pengurus pusat mengapa yang harus dilakukan. Akhirnya kita punya pertimbangan. Ini saya sampaikan biar nanti semuanya tahu. Kita punya pertimbangan apa ya yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan saat ini, kami bersama jajaran pengurus pusat ini merenung dan berpikir. Perhatikan dan nanti sampaikan kepada jajaran di bawah atau sampaikan kepada pengurus cabang yang lain yang kebetulan tidak dilantik. Utamanya saya, setiap saat, setiap waktu tidak mengingat itu siang malam banyak saudara-saudara kita yang datang habis ziarah ke makom. Karena saya ini punya prinsip, ketika ada tamu anggota dari luar daerah datang ke rumah, pasti saya tanya, sudah main ke rumahnya Padepokan? Sudah Pak, sudah ziarah ke makam guru? Sudah belum? Kalau belum, 3 titik ini harus kamu datangi, supaya kamu jauh-jauh datang tidak sia-sia. Nah, setelah datang di makam guru, mampir ke rumah, itu banyak yang menanyakan, Pak Ketua, utamanya anak-anak pondok Jombang ini yang paling banyak. Pak Ketua, mohon izin dan mohon maaf sebelumnya, bahasanya ini saya sampaikan apa adanya. Itu yang di sebelah makom guru itu kok ada tanda salib, itu siapa? Saya katakan mungkin, karena saya juga tidak tahu, tapi pasti insya Allah itu saudara dari guru kita atau mungkin saudara putranya dan sebagainya, mungkin begitu. Kenapa dulu guru dimakamkan bersanding dengan orang Nasrani? Saat itu awam saya, apa gak oleh? Padahal itu pemakan umum. Setelah sekian tahun lamanya saya berdiskusi dengan ulama, memang seyogyanya tidak. Dan kalau sudah terlanjur, ya kalau sudah terlanjur, ya piye caranya? Karena guru ini, Mas Totong ini adalah seorang guru, seorang tokoh yang ditokohkan oleh semua anggota IKSP Kerasakti yang jumlahnya sekarang sudah
ratusan ribu, bahkan mendekati angka 1 juta. Akhirnya kita terpanggil. Kalau kita punya bapak, kita menjadi anak dan menjadi siswa, melihat bapak kita tempatnya biarpun itu sudah di alam baka, tempatnya tidak layak, sementara kita mampu dan bisa, terpanggillah. Akhirnya muncul diskusi-diskusi di antara para pengurus, bagaimana dan sebagainya. Akhirnya muncul keputusan, dan itu pun sudah kita sampaikan dalam rapat kerja. Ini nanti sampaikan kepada semuanya. Setelah muncul kesepakatan kita untuk boyong makom guru di sebelahnya Padepokan. Ini belum dilaksanakan, tapi COVID awal tahun yang akan datang selesai, kita bisa melaksanakan. Akhirnya muncullah Bismillah. Ya, sebenarnya anggaran perguruan kalau untuk mengarah ke situ memang rasanya berat. Tapi kebetulan ada anggaran IKSK yang belum dimanfaatkan. Akhirnya kesepakatan dengan tim Dewan Teknik dan lain sebagainya yang punya anggaran, bagaimana kalau anggaran ini kita pakai? Karena selain tanah, kalau tanah itu sebagian hibah dari pengurus pusat, kemudian 10 tahun yang lalu kita beli dengan harga murah, sebagian yang separuh itu kita hibahkan dari para pengurus pusat. Terus untuk pembangunan makom, joglonya, lantainya seperti yang kayak di situ, ukurannya sekitar 14 meter persegi dengan ukuran kayu diameter 25, itu menelan biaya 2 miliar. Anggaran IKSK ada 1,9. Akhirnya itu dimanfaatkan untuk pembangunan ini. Siapa saja anggota IKS para pengurus mau melihat rap evaluasi terkait dengan anggaran, terbuka, dipersilakan. Jadi ini bentuk kepedulian seorang anak terhadap bapak. Kalau enggak, untuk apa kita repot-repot dengan biaya yang sebegitu mahalnya? Tidak menutup kemungkinan anggaran itu nanti bisa mencapai 3 sampai 4 kalau semuanya sempurna. Tapi karena kita begitu sayangnya terhadap guru, melihat tempatnya di sana, kalau kadang-kadang kalau kita lewat di situ ada orang jemur pakaian dalam dan lain sebagainya, ada orang bermain judi di situ. Ya kita ini loh bisa. Awak dhewe urip mulya. Dene sampai bapak awak dhewe itu disosio ning kono kan kita nggak rela. Akhirnya muncul inisiatif untuk diboyong di sini. Jadi berikan pengertian kepada siapa saja anggota yang mungkin belum paham tujuan dan maksud boyongnya makom guru ke Padepokan. Karena ketika nanti di sini arealnya kita luas, kita sudah desain area luas, anak-anak nanti bisa acara doa bersama dalam jumlah yang besar, tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Kalau di sana banyak masalah. Kronologi terkait pemindahan makom. Bahkan di dalam memindahkan makom ini kita juga sudah izin kepada yang punya hak, yaitu istri dan anak almarhum. Kita sudah diskusikan dengan ulama berbagai golongan, boleh dipindahkan asalkan alasannya memenuhi syarat. Semuanya sudah klik, sudah beres. Monggo nanti para ketua cabang secara otomatis ketika pada saat nanti pemindahan makam semuanya pasti akan diundang. Kalau memang ada waktu, mohon untuk perkenannya juga hadir di dalam prosesi pemindahan makom nanti. Waktu jadwal menyusul, ini baru proses untuk pembangunannya. Jadi kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus pusat, yaitu pemindahan makam yang insya Allah nanti awal-awal 2021 itu nanti akan kita laksanakan. Insya Allah semua izin dari pemerintah kota dan sebagainya sudah. Dan ini juga perlu kami sampaikan sekilas. Sebenarnya pemerintah kota itu juga merasa keberatan makom itu dipindah. Karena menurut Pak Wali Kota itu merupakan aset, ya, merupakan aset religi yang harus dipertahankan. Kaitannya untuk wisata budaya, wisata religi. Karena Pak Toto ini adalah seorang tokoh. Kebetulan Pak Wali Kota juga kenal dekat pada saat itu. Nggak boleh sebetulnya dipertahankan.
Tapi dengan berbagai macam usaha yang kita sampaikan, salah satunya dia sampaikan di depan, akhirnya beliau lego. Bahkan prosesi pelepasan beliau siap untuk lepas dari kota ke liburan. Karena pada saat kita harus memberikan paparan kenapa alasannya, karena dia mempertahankan alasan kami cuman singkat saja bahwa IKS ini putra dari Pak Kokom ini sekarang jumlahnya sudah ratusan ribu. Sementara rasanya nggak rela ketika punya bapak, punya guru, tempatnya menurut anggota nggak layak. Kalau Pak Wali mau mempertahankan makom dulu, kami juga ada permintaan. Mas Bambang punya permintaan apa? Tolong dibangunkan makom guru saya dengan urusan ukuran tanah sekian-sekian bla bla supaya anggota kami bisa datang nyaman dan sebagainya, bisa berdua dan sebagainya. Angkatan anggaran. Akhirnya ya mau nggak mau setelah diizinkan kita berangkat. Sekilas informasi terkait perjuangan kita untuk memindahkan makom guru besar itu, dan mohon doa restunya, dukungan, kepercayaan dari semua anggota kepada panitia di dalam melaksanakan tugas mulia ini nanti. Terus yang selanjutnya, karena nanti nggak ada sambutan dari pengurus pusat, apa-apa nanti semuanya akan saya cover untuk kegiatan ini, untuk sambutan ini. Yang selanjutnya yaitu terkait rencana kita. Pusat ini sebenarnya setelah ini nanti sukses, zero and zero, nggak ada masalah ya, di luar nggak ada penggembira, aparat yang didatangkan di sini berapa? 150 aparat kepolisian, TNI, Polri. Kunjung bawa dulu, terlalu baik Pak Kapolres. Tapi setelah beliaunya tadi tahu ya, akhirnya tercengang. Ternyata Pak Ketua apa yang disampaikan benar. Saya melihat di sana-sana itu ketua itu ngomongnya A, tapi pelaksanaannya hari ini ngomong A, nanti malah terjadi konflik. Mudah-mudahan IKS enggak ya, insya Allah enggak. Nah ini, makanya bikin bagaimana supaya apa yang disampaikan pimpinan yang di tingkat cabang, di tingkat pusat ini diikuti oleh di tingkat bawah. Apa yang disampaikan oleh ketua cabang diikuti oleh ketua ranting bersama jajarannya. Ini harus disampaikan supaya kita ini dipercaya. Di Madiun pernah ada seperti itu. Siang sudah menandatangani kesepakatan tidak akan terjadi konflik, malam harinya terjadi konflik. Marah Pak Kapolres. Nah, ini makanya dia nggak percaya kalau IKS bisa mengendalikan anggotanya tanpa penggembira dalam acara pelantikan dengan 28 cabang. Tapi ternyata sekarang kita lakukan, kita tunjukkan bahwa kita mampu. Sehingga dengan ini mampu, angan-angan ini ya, karena saya menampung aspirasi dari bawah. Anak-anak ini pengesan juga pengen di Padepokan. Tapi kalau pengesan ini nanti semua anggota tingkat 1 harus di Padepokan, rasanya juga nggak mungkin. Bagaimana kalau pengesahan khusus untuk yang tingkat 2 nanti kita laksanakan di Padepokan, tapi untuk ujian kenaikan tingkat tetap diserahkan kepada cabang masing-masing. Nanti pengesahannya saja dilaksanakan di Padepokan yang tingkat 2, tapi itu pun juga tanpa penggembira. Yang boleh mendampingi itu nanti hanya pengurus cabang. Kira-kira ngono piye? Mantap. Setuju apa ya ben tetap ning cabang? Karena ini nanti saya yakin pengesahan angkatan 128 114 ini rasanya nggak boleh. Kira-kira ning ngono ki awak dia mampu nggak nanti penggembira itu tidak datang, no, kira-kira mampu nggak biarpun itu hanya tingkat 2? Nggak berani jamin ya? Nggak berani jamin ya? Pengurusnya rawan jamin ya? Iya. Kalau memang nggak berani jamin ya nanti tetap kembali ke cabang masing-masing. Padahal ini teman-teman kita, adik-adik kita yang khususnya yang para pendekar ini pengen ini pengesahan minggu ini Padepokan kita gunakan dengan protokol kesehatan. Tapi kalau tingkat 1 juga tetap pasti tidak bisa. Tapi kalau tingkat 2 nggak tahu. Tapi teman-teman ketua cabang pengurus ini rasanya juga nggak menjamin ya. Ngomong aja.
Gimana? Ya itu masalahnya ya itu. Penggembira itu awal datang sore ini ya rene uang tapi ngerti-ngerti bengi iki ya kebeki. Ya wis manote aku ora enak ya ora apa. Tapi aku iki jadi ya kepengin ke pendekar-pendekar tak jajal nanti kalau memang nanti ada siap tanpa penggembira, kira-kira jumlah satu hanya beberapa wilayah tanah benar-benar pengen di sini. Karena saya nggak berani memaksa juga, karena nek maksa mesti rame. Kok nek dicoba nek ada 1 atau 2 cabang tapi ini benar-benar nanti steril, zero penggembira, ya dilaksanakan di Padepokan. Kalau nggak siap ya wes, nggak usah ya siap. Ya sudah, ini nanti saya tunggu berita-berita selanjutnya karena ini masih ada waktu 1 bulan. Pengesahan nanti dilaksanakan pada tanggal 14 November. Kalau toh memang ketua-ketua cabang punya usulan untuk tetap di sini dengan bisa menjaga protokol kesehatan dan zero penggembira, pendamping itu hanya ketua cabang dan rakyatnya atau bagaimana, nanti akan kita usahakan. Karena ini nanti kalau kita berhasil, insya Allah kedepannya nanti mungkin akan bisa diizinkan oleh aparat kepolisian. Ya, jadi mohon nanti ini dipertimbangkan kepada teman-teman cabang supaya nanti bisa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini benar-benar bisa maksimal, ya, bisa maksimal. Rasanya sekali lagi ketika kita COVID pengesahan kita nggak bisa bersilaturahim, kita nggak bisa ketemu, ini juga rasanya juga nggak enak. Tapi karena situasi yang memang benar-benar tidak mengizinkan untuk kita semuanya. Jadi itu teman-teman semuanya yang bisa kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Dan untuk cabang mulai saat ini sudah kita mulai ada pemisahan. Untuk cabang yang ada kabupaten kota ini diusahakan untuk bisa berdiri cabang sendiri-sendiri. Kalau toh memang masih menggabung, konsekuensinya ketika itu nanti sudah masing-masing sudah bisa berkembang, minimal bisa mengesahkan di angka 50, itu nanti ketika mau berdiri mandiri atau memisahkan diri, mohon untuk pengurus yang sekarang sudah disahkan menjadi pengurus cabang untuk lego menyerahkan itu semuanya. Yang terakhir, yang marak sekarang kaitannya dengan komunitas. Komunitas ini kalau kita ketemu dengan orangnya, kadang kita itu pakai jawaban iyo, rate piye ngono gak kepenak. Cabang merugikan cabang. Karena apa? Karena sepak terjang dari komunitas ini pasti melebihi kewenangan dari cabang. Kalau pusat sih, komunitas-komunitas itu ketika aparat menanya itu komunitas itu siapa? Kita nggak tahu Pak, kita nggak bentuk komunitas, nggak ada masalah. Tapi kalau di tingkat cabang, dia pasti mengambil kebijakan-kebijakan yang melebihi cabang. Suatu misal, di suatu wilayah itu ada musibah, komunitas itu mendahului, padahal dia itu cuma berapa orang mendahului, kumpul ke anggaran-anggaran, setelah itu dikirim, padahal itu hanya berapa. Tapi dia sudah bisa menyampaikan bahwa partisipasi komunitas ini sangat luar biasa. Ketika ada kejadian konflik, dia mungkin yang tanya duluan tanpa komunikasi dengan cabang. Tapi begitu ada masalah, ya cabang lagi larinya. Makanya pusat sudah mengeluarkan surat edaran untuk komunitas itu sebaiknya kalau minta izin ke cabang jangan diizinkan. Kalau toh memang pergerakannya di wilayah itu benar-benar nampak bagus, sampaikan jawaban secara politis. Gak usah nggak komunitas, gabung aja nih di pusat. Nek perkara ngumpulke dana, nek kowe wis iso ngumpulke, nek wis kumpul serano nek cabang biar cabang nanti menyerahkan. Nek kowe mau melakukan suatu gerakan-gerakan yang sekiranya gerakan itu bagus, koordinasikan dengan cabang, nanti bareng-bareng dengan cabang. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Karena komunitas itu pasti apa yang dilakukan itu pasti melebihi kewenangan-kewenangan dari cabang. Suatu misal,
Komunitas dalam mengadakan kegiatan di satu wilayah itu ada kegiatan. Cabangnya gak ngundang, tapi komunitasnya semuanya sudah berduyun-duyun datang, menggunakan bendera besar dan sebagainya, naik motor brom tanpa helm dan sebagainya. Nah, itu komunitas. Secara umum, biarpun kadang-kadang orang kita juga ada istilahnya yang anggota IKS yang tidak masuk komunitas ada, tapi secara umum itu komunitas. Dan bendera besar itu sangat mengganggu di jalan lalu lintas dan sangat rentan dengan konflik. Kadang-kadang saya mikir komunitas itu sebenarnya justru yang mengundang konflik itu dari komunitas. Komunitas yang mengundang konflik itu. Dia memancing-mancing isu. Yang saya khawatirkan justru komunitas itu yang melakukan action duluan, tapi dia terbuka dengan atribut organisasi kita, tapi setelah itu dia lari, akhirnya cabanglah yang akan bertanggung jawab. Makanya dengan adanya komunitas ini, saya perintahkan pada para ketua cabang untuk pandai-pandai menyiasati sekaligus mengambil tindakan kepada para komunitas ketika dia memang melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang sekiranya akan mengganggu kondusif daripada wilayah masing-masing. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, karena apapun alasannya, komunitas itu adalah bagian dari kita. Ketika dia bagian dari kita, apa yang mereka lakukan juga harus menurut perintah dari cabangnya masing-masing. Jangan melakukan action kegiatan sendiri-sendiri. Ya, komunitas tuh ketika kita ketemu alasannya juga macam-macam. Ini sebetulnya juga komunitas masker liar dan lain sebagainya ini juga sudah mau datang kepada Padepokan, tapi saya tidak izinkan. Kebetulan datang di rumah. Waktu datang di rumah dulu ya, anak-anak itu memang sering-sering memanfaatkan situasi. Pada saat datang di rumah dia minta foto. Pak, jauh dari Lamongan, Bojonegoro, Seragen, lintas dari Ngawi, ada yang dari Jawa Tengah juga ada. Sukses. Semoga amanah yang diberikan oleh perguruan kepada saudara-saudara sekalian ini nanti benar-benar diridhoi oleh Allah. Ayo berlomba-lomba supaya sukses. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.